Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada babul kasbi, bab menjelaskan tentang kasab, tentang usaha. Jadi ketika kita hidup di alam dunia, kita wajib yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, tawakal. Ada amalan kolbu yang ada di dalam hati kita, yang bagus, yang cakep diantaranya adalah sifat tawakal. Tawakal itu apa sih, Bu? Berserah diri kepada Allah. Tapi berserah diri kepada Allah, tawakal bukan berarti kita diam saja, ya. Tapi ada apanya? Ikhtiarnya, ada usahanya. Kalau ibu pengen jadi orang yang punya ilmu, pengen bisa ngaji, apa ikhtiarnya ibu? Datang ke mana? Ke pengajian. Jangan ini mah pengen bisa ngaji, pengen tahu, pengen ngerti, tapi kerjaannya diem aja. Saya mah tawakal dah, gimana Allah. Kalau pinter ya pinter, dipenterin sama Allah. Kalau bodoh ya emang kali emang nasib kita bodoh. Padahal takdir Allah ada yang mu'allak, ada yang mubrom. Yang mu'allak takdir yang bisa dirubah, sedangkan yang mubrom takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, seperti apa takdir yang mu'allak? Takdir seperti kebodohan bisa dirubah nggak? Bisa, asal ibu ada kesungguhan, asal ibu ada kemauan, sekalipun apa? Masa kecerdasannya udah kelewat. Tapi kalau emang ibu istiqomah datang ke pengajiannya, insya Allah bisa nggak ngajinya? Insya Allah ngerti nggak? Ngerti, karena syarat yang pertama tuh kalau ngaji tuh ibu cerdas otaknya, minimal otaknya atau akal pikirannya waras. Karena ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada 6 syarat kalau pengen kita berhasil dalam menuntut ilmu. Kalau pengen kita bisa. Mana? Ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani. Apa ibu? Nah, zakain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Ibu, ada berapa tadi syaratnya? Ada 6. Ingatlah wahai ibu, bila ingin punya ilmu, ada 6 syaratnya yang harus kita ketemu. Ada berapa ibu-ibu? Mana? Yang pertama. Pertama, cerdas otaknya, pikiran orang sempurna. Berarti pikirannya apa? Sempurna atau sehat, minimal waras, ya. Biarpun kecerdasannya udah kelewat lah, EQ-nya udah menurun, ibu. Karena udah waktu asar apa udah waktu maghrib? Apa udah waktu isya? Ibu, udah waktu maghrib apa udah waktu isya kira-kira? Aduh, Masya Allah, udah gelap gitu, udah banyak urusan-urusan yang dipikirin. Tapi insya Allah kalau masih sehat, akalnya waras, cerdas, insya Allah bisa menerima ilmu. Zakain. Kemudian yang keduanya apa? Wahirsin. Apa hirsin? Ada kesungguhan, ada keinginan, cinta banget sama ilmu, kagak edan eling. Tahu edan eling? Apaan edan eling? Kumaha karep, ya, kumaha karep, ya. Hirsin, ada kesungguhan, istibarin, sobar, bulgotin, ada biayanya. Ngaji pakai biaya nggak, Bu? Kagak ya, ngaji kagak pakai biaya. Ada bayaran per bulannya nggak di sini? Ibu, ada tiket masuknya nggak? Tapi kalau ngaji nggak bawa duit, lemas nggak? Ah, ya Allah, mudah-mudahan ada biayanya, ada rezekinya. Buat apa? Buat sedekahnya. Irsadi ustadin. Ibu, kudu ada guru yang ngebimbingnya. Lah ibu pengen punya ilmu, Bu, tapi kagak ada gurunya, bisa nggak? Nggak ada.
yang tertulis zaman tuh. Lama waktunya. Jadi belajar teh jangan cuman sebentar doang, terus menerus minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat. Dengan ada kesungguhan, ada usaha, insya Allah kebodohan itu akan berganti dengan kepintaran. Sama urusan rizki juga ibu. Ibu, orang nggak bisa mengatakan, saya mah emang udah ditakdirkan sama Allah jadi orang miskin. Kira-kira miskin itu takdir yang mu'alak apa takdir yang mubrom? Mu'alak. Ada nggak orang yang miskin tiba-tiba jadi kaya? Ada, betul begitu? Kalau takdir yang mubrom, itu takdir yang kagak bisa dirubah lagi. Seperti apa? Ibu, diciptakannya kita sebagai manusia dengan jenis kelamin perempuan. Kagak boleh tuh pengen jadi laki-laki, hukumnya apa? Dosa. Nah ibu, dalam masalah usaha, ini hukumnya wajib. Ikhtiar. Jadi ketika kita mengatakan tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri kepadamu ya Allah, maka harus diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Jadi nggak boleh kerjanya diem aja, nganggur, kagak ada kegiatan. Itu Allah benci banget. Lihat burung, pagi-pagi udah apa? Udah ikhtiar dia. Dia terbang, pulang dalam keadaan perut kenyang. Yang penting ada ikhtiarnya, jalannya. Insya Allah, Allah kasih kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdulul kasbi bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadi. Paling utama atau paling cakep, paling bagus usaha, ibu, adalah apa? Abai'un mabrurun, jual beli yang baik. Artinya apa? Jadi pedagang. Dan amalur rajuli, pekerjaan seorang yang baik, biadi, yang dia kerjakan dengan tangannya sendiri. Kreatif tuh, cakep banget. Jadi ada anjuran dari Rasulullah, ajaran Rasulullah agar kita selalu berusaha dan terus berusaha. Bahkan di sini dikatakan, ibu, inna atyabal kasbi kaputujar alladzina idza hadatsu lam yakdibu. Yang kayak gimana yang cakep? Seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang pembisnis. Apalagi kalau usaha, dagang, bisnis, karyawan jadi kuli ya, ibu, di kantor. Sama itu juga. Nah ketika dia dalam keadaan berdagang, sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, idza hadatsu lam yakdzibu. Cakepnya dia, bagusnya di pandangan Allah dan Rasul, kalau berbicara dia nggak pernah bohong. Jadi usahanya jujur, usahanya benar, nggak pernah nipu. Ada nggak orang yang suka nipu dalam berdagang? Ada nggak orang yang suka nipu dalam berbisnis? Oh, naudzubillah ya. Tidak akan mendapatkan ridho Allah ketika dia berdagang, berbisnis, tapi dia mendusta atau berdusta. Yang keduanya apa? Wa idza tuminu lam yakhunu. Nggak pernah hianat. Kalau dikasih apa? Amanat. Dikasih amanat sama bosnya. Ibu, nggak pernah hianat. Dikasih amanat sama atasannya, nggak pernah hianat. Kenapa dia nggak pernah hianat? Karena hatinya ikhlas. Ibu, karena hatinya apa? Ikhlas. Kalau orang ikhlas, ibu, gimana sih? Orang yang selalu merasa diperhatikan sama Allah, maka nggak bakal hianat. Biarpun kagak ada bosnya, kagak ada mandornya, dia tetap bekerjanya bagus. Kenapa? Karena ngerasa diperhatikan oleh Allah. Jadi orang yang hebat dalam usahanya, dia yang tidak pernah berdusta, dia yang tidak pernah berkhianat, dan dia yang tidak pernah menyalahi janjinya. Tuh, orang yang hebat, yang dipandang mulia oleh Allah dan Rasul ketika di dunia sebagai pengusaha. Bahkan apa lagi? Ibu, wa ijastarau lam yazumu. Andai kata kita jadi pembeli nih, suka belanja nggak bu? Suka belanja. Kalau kita jadi pembeli, orang yang mulia di sisi Allah dan Rasul, lam yazumu, tidak pernah mencela. Tidak pernah
mencela, menjelek-jelekan apa yang dia beli. Kalau dia jadi penjual, lam yatru, dia tidak pernah membagus-bagusan. Kadang-kadang ada ya Bu, yang tukang jualan ampe berlebih-lebihan ngomongnya. Ya, Bu, kadang-kadang dikarang-karang ceritanya. Padahal mah yang dijual teh jelek. Padahal kualitasnya Bu kurang bagus. Tapi Masya Allah, dengan beraneka ragam cara. Supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini yang disebut pedagang yang tidak jujur. Jadi pedagang yang jujur, seorang pembisnis yang jujur, pengusaha yang jujur, itu adalah pengusaha yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu, manusia itu hidup di dunia mendapatkan rizki dengan dua jalan. Ya, pertama ada jalan muktasib dengan jalan usaha. Ada yang kedua rizki takwa mutajarrid. Ada nggak orang yang hidup di dunia kagak usaha? Ada nggak? Ada. Kalau muktasibin yang ketika di dunia Allah berikan dia anugerah untuk dia bisa bekerja berusaha. Apa aja usahanya Mak? Kalau muktasibin dia hanya tugasnya Ibu sebagai orang yang menyampaikan agama Allah, sebagai seorang pendakwah, Ibu mensiarkan ajaran Allah, fokus dia dalam mengajar. Kagak boleh tuh masuk ke jalur muktasibin usaha. Kalau yang usaha fokus kepada usaha, kalau yang mutajaridin fokus kepada Ibu kegiatannya untuk berdakwah. Seperti Rasulullah di masa sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, apa profesi Rasulullah? Apa Bu? Dari semenjak kecil apa? Mengembala. Kemudian habis mengembala apa? Berdagang. Jadi Rasulullah seorang pembisnis yang hebat, seorang pengusaha yang hebat berdagang. Bahkan untungnya banyak nggak? Banyak. Dagangannya laris nggak? Kenapa laris? Karena orang yang jujur, amanah, terpercaya, nggak pernah berdusta, nggak pernah dilebih-lebihin. Apa adanya, jualannya Masya Allah laris banget di negeri Sam. Tapi ketika usia 40 tahun, usia berapa tahun? Nah, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun, ganti profesi. Yang asalnya seorang pengusaha menjadi pendakwah. Apa dakwah teh? Mengajak umat untuk menuju jalan ridho. Ditinggalin gak dagangnya sama Nabi? Tinggalin, Nabi gak dagang lagi Bu. Terus Nabi mengajak umat, terus Nabi mengajak sahabat-sahabatnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi dikasih rizki gak sama Allah? Dikasih, namanya rizki takwa. Namanya apa? Rizki takwa. Yang terus dia berusaha dengan menyebarkan agama Allah, tapi tetap Allah kasih rezeki. Paham ibu-ibu? Ya, jadi manusia ada yang digolongkan sebagai muktasibin, ada yang digolongkan sebagai mutajarridin. Orang yang berusaha dalam usahanya pembisnis atau berdagang. Ada juga mutajarridin, tidak berusaha tapi dia selalu untuk mensiarkan agama Allah dalam berdakwah. Mudah-mudahan ibu-ibu dikasih rizki yang barokah. Ya, tapi rezekinya insya Allah Ibu kagak sampai masuk ke dalam hati, hanya di tangan saja ya. Jangan sampai rezeki masuk ke dalam hati jadi apa? Kagak usuh ibadahnya. Kan ada doanya ya. Allahumma wasi alaina arzaqona fid dunyana wala tahjubna biha an ukhrona. Ya Allah, kasih kami keleluasaan rizki, tapi jangan sampai jadi penghalang antara kita dengan Allah. Jangan sampai penghalang antara kita menuju kebahagiaan di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.